Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri ma'rifatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal wa fi kulli hal bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang bersyukur akan segala nikmat-nikmat Allah yang Maha Ghafur, nikmat-nikmat Allah yang tiada terukur. Maka wajib bertafakur dengan adanya nikmat iman, amin, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiyah, nikmat dimurahkan rezeki dan nikmat yang lainnya sehingga kita dapat bermuajahah kembali, bersilaturahim kembali di tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan thalabul ilmi, menghilangkan kebodohan yang ada di diri kita, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mencari ilmu Allah agar kita semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah kepada pengarang ini kitab. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kirami ajma'in. Tsumma ila rahi muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar wa ila jamil fuqaha wan nahwiyyin wal muhadditsin wal mufassirin wal ulama'il wal musannifin. Tsumma ila jami' masyayikhina wa asatidatina wa abaina wa ummahatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya mau nanya Bu sama Ibu, kita kalian belajar masalah tentang rukun agama. Rukun agama. Ada berapa Bu rukun agama? Apa aja? Iya, iya pintar ya Bu. Adapun rukun agama ada 3 perkara: 1 Islam, 2 iman, serta ihsan yang ketiga. Balik lagi. Adapun rukun agama ada 3 perkara: 1 Islam, 2 iman, serta ihsan yang ketiga. Adapun agama ada 3 perkara: 1 Islam, 2 iman, serta ihsan yang ketiga. Kalau
ibu-ibu sama kayak anak TK ya Bu, sama anak PAUD. Kalau dinyanyiin alhamdulillah biar cepet hafal ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi rukun agama teh ada tiga. Satu dua iman, tiga ihsan ya Bu. Mal Islam, apa itu Islam? Apa Bu? Apa itu Islam? Ibu sih yang udah jadi orang Islam, saya nanya. Sekarang saya tanya, apa itu Islam? Hah? Itu padahal dulu saya fotokopiin ya saya tulisin ya Bu. Eta teh ngaji di Giro bae sih Ibu. Jadi ibarat kata saya nih dokternya, saya kasih resep Ibu ya Bu, saya kasih obatnya, itu fotokopiannya, kitabnya, itu teh obatnya. Ibu sakit ya Bu, nggak minum obat sembuh enggak? Apalagi kalau sakitnya udah kronis ya Bu, makanya berobatnya tibang sebulan sekali, makin parah tuh sakitnya ya Bu. Maka itu obatnya diminum ya Bu, obatnya diminum ya Bu, maksudnya diminum ya Bu, itu segala ilmu ya Bu yang disampaikan dari guru-guru ya Bu, dimanapun berada ya Bu, kita belajar, maka ilmunya biar manfaat, dibaca-baca lagi, dimutolaah lagi ya Bu, di murojaah lagi. Jadi insya Allah jadi ilmunya makin lengket insya. Kata ibu-ibu teh banyak hutang, banyak pikiran, banyak urusan. Jadi pada lupa ya Bu. Gak apa-apa Bu, yang penting tolabul ilmi. Yang namanya tolabul ilmi datangnya wajib Bu, masalah dapatnya itu urusan Allah. Yang penting datang, yang penting hadir. Karena ibarat kata nanti begini Bu, pas tidak ditanya sama malaikat Raqib, malaikat Munkar wa Nakir, ditanya di alam kubur, ya Bu, kenapa kamu nggak sholat? Saya sholat. Kata malaikat, ini nggak ada catatannya gitu. Saya sholat, makanya waktu di dunia ngomong apa? Biarin gua mah kagak ngaji juga nggak ngapa-ngapa, yang penting sholat gitu. Gua mah nggak ngaji ngapa-ngapa kata gitu, yang penting puasa. Itu salah kaprah ya Bu, salah besar ya Bu. Karena apa nanti ya pas giran kata malaikat Munkar wa Nakir, kamu nggak ada catatannya. Saya sholat tiap hari juga sholat, tiap waktu juga sholat, tiap tahun saya puasa, tapi nggak ada catatannya. Ibarat kata itu kita punya kacangnya kopong ya Bu, nggak ada isinya. Mau kayak begitu ya Bu. Jadi Ibu ibarat kata kerja ya Bu, pas giliran orang-orang dapat gaji, Ibu nggak ada daftar absennya, kosong ya Bu, jadi nggak dapat gaji. Mau kayak begitu ya? Mau ya Bu. Makanya wajib belajar. Nanti pas giliran ditanya kelas gini, ini nggak bisa, kenapa saya emang nggak bisa? Karena masih belajar. Jadi ada alasannya ya Bu, ada tanggung jawabnya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mal Islam ya Bu, huwa dinul ladzina ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Atau kalau jawab nah Bu, kalau kira Bu ya asma Allah, asma Rasulullah ya Bu, dijawab dengan sholawat ya Bu ya. Huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim li hidayatin nas wa sa'adatihim ya Bu. Jadi mal Islam, apa itu Islam? Apa yang dimaksud dengan Islam ya Bu? Menurut Imam Syafi'i dalam kitab ini bahwa Islam adalah huwa dinul ladzi, adalah agama ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu
Allah telah mengutus kepada Nabi Muhammad SAW, ya Bu, li hidayatin nas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia dan memberikan wasa'adatihim, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Bu, maka ya Bu, saya bertanya lagi, kita di dunia ini satu kata doang. Ya Bu, satu kata doang menurut Ibu apa? Ya Bu, kita di dunia ini ngapain? Bu, benar ya Bu. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Bu, kita di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Bu, adalah untuk ibadah. Jadi setiap waktu, setiap pekerjaan, setiap saat, setiap aktivitas, jadikan itu ladang amal. Jadikan ladang ibadah. Mau setrika, mau ngegosok, mau sesapu, ya Bu, kelihatannya urusan dunia. Tapi kalau kita niatin jadi ladang akhirat, itu jadi ladang akhirat. Nanti ada ganjarannya. Kebalikannya, kalau kita ya Bu, kelihatannya zohirnya ya Bu, pekerjaan akhirat, contohnya ngaji, baca Quran, sholat, sedekah, itu kelihatannya kan ladang akhirat. Tapi jangan sampai salah niat ya Bu. Contoh, kita ngaji pengen disebut orang ya Bu, nanti pas di akhirat, ya Allah, mana pahala ngaji saya? Kamu udah dapat dari pujian si Anu, kan kamu pengen dapat pujian aja ya Bu, maka di sana dapatnya 0. Terus kita niat sholat karena pengen dilihat orang, maka itu nggak ada dapat apa-apa di akhirat ya Bu. Jangan sampai salah niat ya Bu. Kelihatannya kerjaan akhirat tapi nggak dapat ladang akhirat, percuma ya Bu. Makanya innamal a'malu binniyat ya Bu, segala sesuatunya itu dibarengi dengan niat ya Bu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Bu, menegaskan kepada kita agar kita diberikan apa? Hidayah ini ya Bu, tidak semerta-merta ya Bu kita langsung dapat ya Bu, tapi hidayah harus dijemput ya Bu. Salah satunya jemputnya di majlis salah satunya jemputnya dengan mendengarkan nasihat. Nasihat ada 2. Kalau kita mau lapang dada ya Bu, mau nerima nasihat, maka kita akan dengar tuh yang namanya nasihat yang tidak bisa bicara. Apa Bu? Nasihat yang tidak bisa bicara Bu. Bila Israil datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Namanya apa? Mayit ya Bu. Jadi kita dinasehatin sama kematian Bu. Ya sekarang kita takjiahin orang, suatu saat kita yang ditajahin sama orang lain. Sekarang kita bacain doa untuk si mayit, suatu saat kita ngarep-ngarep ya Bu, minta didoain ya Bu, ketika ruh kita sudah terpisah dengan jasad. Maka itu nasihat yang tidak bisa bicara itu jadi nasihat benar-benar buat kita. Ya Allah ya Bu, makanya tuh tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, disuruh nyari ilmu dari buayan sampai liang uhur, liang lahat Bu. Kita dulu bayi di bedong ya Bu, sampai nanti di bedong lagi. Ini bakalan semua di bedong kan ya Bu. Nah iya, mau yang muda yang tua semua itu udah ada jadwalnya ya Bu. Jangan pikir gua masih muda ya Bu, gua masih banyak apa cita-cita, belum tentu ya Bu. Maka kita harus persiapkan diri ya Bu. Maka kalau kita udah siap-siap ya Bu, ibarat kata mah sedia payung sebelum hujan ya Bu. Itu kata kalau di dunia aja kita sedia payung tuh ya Bu sebelum hujan. Tapi kadang-kadang kita suka terlena, suka terpedaya, suka tertipu dengan bujuk rayu setan. Setannya siapa? Kita. Setannya minal jinnati wan nas, dari bentuk jin dan manusia. Iya boleh.
Cina. Terus umur 9 tahun Islam. Ada catatannya kan? Oh iya, Bu. Jadi yang namanya seorang mu'alaf, ya Bu, berapapun nanti dia dapat hidayah umurnya, terus dia masuk Islam, tuh yang di sono, yang dia waktu kafir-kafir udah nggak ini lagi, Bu, catatannya sudah terhapus. Bu, dia mulai dari pas syahadat dihitungnya. Jadi pas dia udah mulai syahadat, itu dihitung buku baru. Bu. Iya, hah? Oh, Maji, Mak. Oh, subhanallah. Ibu. Pas umur 11 tahun, dari umur 2 tahun diambil pas umur SMP. Alhamdulillah tuh makanya Bu, hidayah itu jalannya macam-macam ya Bu. Alhamdulillah kita hidayahnya dari orang tua muslim. Alhamdulillah ya Bu, dari lingkungan muslim. Alhamdulillah ada orang perjalanannya macam-macam nih kayak emak ya Bu. Ya dulunya ya non muslim ya Bu, dapat hidayah ya Bu. Hah? Oh Cina ya Bu. Ya alhamdulillah tuh Bu. Makanya sekarang kita yang udah dapat hidayah ini harus terus dipelihara, harus terus dipupuk. Pupuknya iman pakai apa Bu? Woi, pupuknya iman pakai apa? Iman pupuknya pakai apa? Pakai ilmu ya Bu. Makanya pupuknya iman pakai ilmu. Mak hadir ya Bu di mana tempat untuk memupuk iman kita. Rumasa kita mah banyak dosa ya Bu. Rumasa belum bisa apa-apa ya Bu. Jadi kalau kita merasa diri kita seperti gelas kosong ya Bu, diisi apa aja masuk. Tapi kalau kita rumasa diri kita udah penuh, mental tuh. Gue udah bisa. Apa sih yang diinin? Apa gue udah bisa? Nah itu bakalan mental lagi tuh ilmunya, ya Bu. Maka jadikan diri kita, makanya mulai ngaji dimanapun kan kita Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Bu, kalau orang udah lapang dada ya Bu, mau apapun takdirnya ya Bu, kan yang namanya takdir ada baik ada buruk, diterima dengan ridho, diterima dengan ikhlas ya Bu. Kalaupun dulunya ya Bu, misalnya yang tadi ya Bu ya maknung dari apa namanya, dari non muslim ya Bu, dari Cina ya Bu, tapi alhamdulillah ya Bu, jangan menyalahkan sesuatu hak takdir yang sudah berlalu. Contoh ya Bu, kita nggak bisa milih nih dari orang tua mana dilahirkan kita ya Bu, maka kita harus ridho tuh dengan orang tua yang ada Bu. Jangan mikir ada yang nyalahin, kenapa si emak miskin nggak jadi kayak si Anu yang kaya ya Bu, kenapa sih? Nah kan, nah iya kan ada yang nyalain orang tua kayak begitu ya Bu ya. Nah makanya kalau kita ada imannya, ada lapang dadanya, terima takdir tuh, baik dan buruknya datangnya dari Allah Bu. Kalaupun kita memang takdirnya miskin di dunia sementar, kalaupun kaya sementar, kalaupun sakit takdirnya kalaupun sehat juga namanya di dunia nggak selamanya senang, bukan di surga ya Bu. Nggak selamanya susah, bukan di neraka ya Bu. Masih di dunia mah ada senangnya, ada susahnya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada lapangnya, ada sempit, ada waktunya kita jembar, ada waktunya sempit ya Bu, pasti. Ya Bu, jadi kita ini di dunia kayak begini ya Bu, makanya kudu nerimain takdir. Kalau ada hidayahnya semuanya jadi baik ya Bu. Makanya kata Rasulullah SAW ya Bu, kullu amrin mukminin ajibun ya Bu, sungguh ajaib urusan orang mukmin itu ya Bu. Bila mana dia ditimpa musibah ya Bu, dia selalu bersabar. Bila mendapatkan ya Bu nikmat, dia selalu bersyukur. Jadi hidup itu harus dua itu ya Bu, sabar syukur Bu, harus bukan dua pilihan, dua-duanya harus diikat ya Bu, diikat dengan sabar dan syukur ya Bu. Kita berumah tangga aja Bu ya Bu, kalau nggak sabar syukur pasti urusannya nggak ada
beresnya ya Bu. Kalau nggak sabar bisa bubar ya Bu. Apapun pekerjaan kita ya Bu. Makanya ada mahfuzat yang menyatakan ya Bu, kalau misalnya sabar itu akan menolong segala amal perbuatan kita. Dan kebahagiaan itu Bu, kebahagiaan itu didapat dengan apa Bu? Saya menanya sama Ibu, kebahagiaan itu didapat dengan apa? Tadi sabar dan syukur ya Bu ikatannya ya Bu. Kalau kita pengen bahagia, yang disebut bahagia itu ya Bu, di dunia kalau kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, itu jadi kebahagiaan. Jadi kalaupun ya sebutnya takwa ya Mak ya, takwa itu ya Bu maka mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Kata orang Batak Ibu Jawa, kata orang ya Bu, orang bahagia itu bisa dengan apa? Dengan uang. Tidak selamanya uang membuat orang bahagia, tapi segala sesuatunya butuh uang ya Bu. Ya, dengan jabatan kali dia bisa bahagia. Tidak semua orang berjabatan tinggi tapi hatinya tetap gelisah ya Bu, hatinya masih tetap enggak tenang ya Bu. Bahkan orang yang kaya raya banyaknya orang gantung diri. Bahkan orang yang selalu diberikan berlimpah pangkat tinggi, dia tidak menemukan kebahagiaan. Makanya bahagia itu adanya di hati. Hati tenang ya Bu, didapat dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah ya Bu. Itu akan mendapatkan kebahagiaan. Arkanul Islam khamsatun ya Bu. Rukun Islam itu ada 5. Al-awwalu syahadatu an la ilaha illallah. Terus wa anna Muhammadar Rasulullah. As-tsani iqamis shalah. As-tsalitsu ita'uz zakah. Ar-rabi'u shaumu Ramadan. Al-khamisu hijjul baiti lil mustaqi', orang yang mampu ya Bu. Jadi rukun Islam itu ada 5 ya Bu. Pastinya kita udah hafal semua, pastinya udah tahu. Tapinya kadang-kadang kita sering bilang, ya Bu, rumasa Islam mah Islam, ya Bu. Ngerti itu yang namanya rukun Islam. Tapi kadang-kadang suka meremehkan rukun Islam itu sendiri. Lempengan kita udah dipanggil sholat, karakter ajan, ya Bu. Ya ini dulu itu dulu semua kerjaan dipegang, ya Bu. Tadi mah lagi belum azan teh leha-leha aja ya Bu. Belum dipegang, belum masih pegang HP, masih nonton TV segala macam ya Bu. Makanya ya Bu, itu kadang-kadang terus suka kalah dengan nafsu, suka kalah dengan setan. Setannya siapa? Yang aku ya. Makanya al-awalu syahadatu an la ilaha illallah. Ma'nahu syahadat apa Bu? Makna i'tiqad annallaha wahidun la syarikalah, yaitu bahwa saya menyaksikan ya Bu dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Ta'ala adalah satu-satunya ya Bu, hanya satu yang wajib kita sembah yaitu Allah, la syarikalah, dan tiada sekutu baginya. Lahu bi ibadatihi, dalam dalam menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi mulkihi, dan tidak ada kekuasaan kecuali semuanya di genggaman Allah. Jadi kudu yakin Bu. Ya Bu, kadang-kadang kita meyakin sama Allah, tapi lempengan lagi pailit, lagi tongpes, ya Bu, lagi banyak urusan, ya Bu. Larinya bukan ke Allah tuh, ya Bu. Kita mikirin kemana gua minjem duit nih buat bayar utang, ya Bu. Siapa nih yang gua bisa pinjam, datangin rumahnya. Kita mikirnya ke makhluk, ya Bu. Mikirnya ke makhluk dulu, bukan mikirnya ke Allah yang maha kaya, ya Bu. Aduh nih pagi-pagi besok nih ada debt collector. Ada Bang Emok yang nagih, Masya Allah. Gimana nih, ya Bu. Kita udah kelimpungan pikirannya kepada makhluk, pikirannya kepada manusia yang lainnya. Padahal yang namanya manusia sama-sama butuh, sama-sama punya kekurangan, ya Bu.
sama-sama punya aib, sama-sama punya dosa. Ya Bu, nggak bisa diandelin. Ya Bu, janjinya juga nggak bisa dipegang yang namanya manusia. Ngomong insya Allah juga cuma pengennya insya Allah. Ya Bu, padahal cuma apa? Pengen menghindar. Ya Bu, insya Allah Bang, insya Allah gitu. Nggak taunya mah. Nah, makanya itu meremehkan, ya Bu, meremehkan kata-kata insya Allah. Padahal tahu tuh dengan izin Allah, ya Bu. Kalau tidak ada izin Allah, sejagat raya ibarat kata orang mau menghancurkan kita nggak bakalan hancur kalau bukan izin Allah. Tapi kalau dengan izin Allah, ya Bu, satu orang akan menghancurkan kita bisa. Ya Bu, ya kalau timbang Allah mau, ya Bu, makanya segala sesuatunya andalkan Allah. Yakin rezeki kita nggak bakalan ketuker. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang lebih dari kita nggak boleh judes. Ya Bu, jangan iri, jangan dengki. Makin didengkiin, makin diiriin, makin sakit hati. Ya Bu, makanya ya Bu, urusan rezeki Allah yang ngatur. Nih jangankan satu RT satu kampung, ya Bu, satu kandungan aja udah rezekinya beda-beda. Kembar aja Bu, kembar, lahirnya yang berdekatan, kembar, yang dalam kandungannya barengan, ya Bu, itu rezekinya beda. Ya Bu, makanya kudu yakin rezekiku tidak akan tertukar karena sudah rezekiku tidak pernah salah alamat karena tidak akan tersesat. Jadi kalau misalnya kita kecuali ya Bu, kecuali nih udah nitipin nih buat emak, malah kita apa Bu pakai, ya Bu. Nah itu apa Bu, orang kayak begitu berarti enggak apa Bu, enggak tanggung jawab, enggak amanah, ya Bu. Makanya ya iya, maaf Bu, emang begitu Bu. Kalau lempengan sama orang tua bahasanya Bu, bahasanya mak minjem mak minjem, ya Bu. Tapi orang tua emang nggak bakalan minjemin ke anak kalau orang tua ada. Tapi kudu masa tahu diri Bu, kita diurus dari kecil, ya Bu, sampai udah gede masih nyusahin, ya Bu. Itu bakalan apa Bu, nanti akan terasa pada diri kita, ya Bu. Kalau udah orang tua nggak ada, keberkahannya makin berkurang, ya Bu. Keberkahan makin lama makin ditarik, berkah umur makin dikurangin, ya Bu. Berkah rezekinya makin dicabut karena orang nggak amanah, apalagi urusan warisan, ya Bu. Emang panas tuh urusan itu Bu, ya. Nah iya, makanya saking panasnya, ya Bu, itu warisan yang bagi bukan manusia, langsung Allah, ya Bu. Kalau ibu dia punya anak, dia dapatnya 1/6. Kalau dia nggak punya 1/8, ya Bu. Kalau dia nggak punya anak dapatnya 1/6. Kalau anaknya laki, anak perempuan itu beda, ya Bu. Gedean yang laki daripada yang perempuan. Enak banget dong yang laki, jangan gitu Bu. Laki tanggung jawabnya 3, sama ibunya, sama saudara perempuannya, dan sama istrinya. Kalau istri kan duit istri, duit suami, duit istri, duit suami, duit kebagian semua kan, Masya Allah. Tapi masih aja, ya Bu, padahal udah seadil-adilnya tuh Allah, ya Bu, membagi urusan warisan, ya Bu. Makanya warisan yang ngebagi persentasenya langsung Allah yang ngatur, ya Bu, bukan manusia. Karena manusia mah bawaannya Bu bawaannya serakah, ya Bu. Makanya ayang loba la syarikalah, ya Bu, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi kalaupun, ya Bu, jangan sampai nih, ya Bu, kita sih nggak langsung nyembah berhala, ya Bu, nggak langsung nyembah pohon, tapi kadang-kadang kita salah, apa Bu,
Salah kaprah dalam urusan apa? Meminta sesuatunya, ya menyembahnya sih ke Allah, tapi masih percaya sama perdukunan, ya Bu, perdukunan, masih percaya sama jimat-jimat, masih percaya sama panglaris-panglaris. Itu teh syirik, ya Bu, ya. Masih ada ya. Itu makanya kudu di apa Bu? Kudu terus diasah ya Bu tentang tauhidnya. Ya Bu, kudu diasah tentang masalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, semua ada di genggaman Allah. Ya Bu. Wala fil mulkihi, semuanya di genggaman Allah, di kekuasaan Allah, ya Bu. Apapun, ya Bu, mau sakitnya kita terimain, ya Bu. Ya, jangan ngomong begini, ngapa sih dia yang kagak pernah ngaji, kagak pernah sakit tuh, ya Bu. Dia kagak pernah ngaji, badannya sehat-sehat aja, ya Bu. Nah itu hati kita masih belum bersih tuh, ya Bu. Hati kita masih kotor, ya Bu. Karena kita pas lempengan lagi sakitnya, ingat ke Nabi Ayub, Bu. Nabi Ayub, Nabi tadinya yang paling kaya, dia juga seorang raja, tapi diuji tuh sama iblis, sama setan. Kata setan ngomong ke Allah, ya Allah, Nabi Ayub tuh, ya Bu, bisa terus ibadah karena masih banyak hartanya. Coba habisin hartanya, ya Bu, pasti dia udah nggak ibadah lagi. Habisin semua hartanya, semua kebakar, ya Bu. Anak istrinya juga kebakar, yang hidup sama Siti Rahmah. Nah akhirnya tuh semuanya pada laporan ke Nabi Ayub. Ayub, semua ladangmu hancur, ya Bu, ternakmu habis kebakar, keluargamu juga habis terbakar. Cuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah majibni fi musibati wa khluqli khairam minha. Terus tetap aja tuh ibadah, ya Bu, terus menjalankan segala perintah Allah. Ya, model kita gimana? Oh, kita mah lempengan lagi sakit, suka nyalain orang, suka nyalain Allah, ya Bu. Lempengan lagi bangkrut, tuh kalau nggak si anu tuh, ya Bu, dia yang begono-begono tuh, kita udah nyalain orang, ya Bu. Padahal yang namanya bangkrutnya, majunya kita itu semua kehendak Allah. Tapi hati kita langsung dibisik-bisikin sama iblis itu. Gara-gara saudara lu tuh yang kemarin datang kemari ngawurin pasir, ngawurin anu, Masya Allah, Bu. Ya iya, itu kita udah suzon duluan, ya Bu. Jadi hatinya kotor, ya Bu. Tapi Nabi Ayub terus ibadah, dan kata iblis apa Bu? Kata iblis, ya Allah, itu Nabi Ayub bisa terus ibadah karena badannya sehat. Uji dah dia sakit, diuji Bu, sakit nggak kira-kira. Kita mati bang liar doang, ngaji, ya Bu, tinggal liar doang, ya Bu, sholat ge, astagfirullahaladzim, ya Bu, naudzubillah min dzalik, ya Bu. Jadi kadang-kadang kita lempengan diuji, ya Bu, suka menyalahi perintah Allah. Udah deh, kalau begini mau gak mau sholat lagi, gua mau nggak mau ngaji lagi, ya Bu. Padahal kita nggak sholat, kita nggak ngaji, Allah nggak rugi, Bu. Yang rugi diri kita, ya Bu. Kita mau puasa ke, mau kagak ke, kata Allah terserah lu, ya Bu. Lah iya, nanti kan apa? Tanggung jawab sendiri. Makanya sekolong dunia orang kagak sholat, ya Bu. Sekolong langit kagak sholat, ya Bu. Allah tetap Allah, nggak bakalan turun derajat, Yang turun yang hina kita sendiri, ya Bu. Makanya sholat tuh jangan jadi kewajiban saja, tapi jadikan kebutuhan. Bu, kalau orang yang namanya butuh mah pasti nyari sendiri. Kayak ibu lapar nih, gas nggak ada, habis pasti lari nyari gas kan, ya Bu, ya, mencari makanan, nyari apa itu kan perlu kan, ya Bu, karena kita butuh, ya Bu. Nah, makanya kita juga butuh. Dan waktu sholat buru-buru tuh, ya Bu, dengar azan buru-buru, ya Bu, untuk wudu dan segala macam, ya Bu, bersih bersuci untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya butuh, mabuk, kayak kita ngeluh, kayak kita ngadain lagi butuh nih, ayo dong mak, kasih dong mak, kapan lagi nih mak, kita butuh
banget. Nah kita makan kagak giliran sholat Allah Akbar, Allah Akbar. Pikiran mah kemana, ininya kemana, kita mah nggak tahu artinya, ya Bu. Makanya itu jadi ibrah buat kita, ya Bu. Jadi pelajaran. Kenapa lempengan ke makhluk kita melas-melas, ya Bu. Pohon pengen dikasih, pengen diiniin segala macamnya, pengen diperluin, tapi kenapa sama Allah asal-asalan, ya Bu. Abgiran sholat kita nggak dirapiin mukenanya, sholat asal sholat. Kayak kemarin saya sholat di Asidik, bukan yang nemuin orang ya Bu, maaf ya Bu. Jadi ini buat pelajaran bagi kita. Itu pakai celana pendek, ya Bu. Pakai celana apa? Iya itu pokoknya celana pendek. Tas itu kan kalau misalnya orang kagak ngaji tuh udah asal sholat, turun semua tuh proses sampai ke kaki. Atas, iya semuanya itu bawahannya, yang bawahannya tuh merosot semua. Kan kalau udah yang merosot semua mah kalau misalnya timbang kaki doang sih masih bisa dini nih. Tapi kan yang namanya dari paha, ya Bu, semua kelihatan mah, ya itu namanya kudu diulang, ya Bu. Seharusnya mah kagak dia masa udah mau ruku dia langsung assalamualaikum lari. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tuh sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ya Bu. Nah itu makanya saya bilang kalau orang ngaji, ya Bu, sedikit masa kecelak, dua kecelak tuh hatinya yang tadinya keras, lama-lama lunak, ya Bu. Yang tadinya nggak paham, nambah, alah ini lama-lama paham. Ya Allah kemarin banyak dosa, ya Bu. Nggak taunya lempengan kita lagi sholat, ya Bu. Ada yang namanya lupa, ya Bu. Kalau misalnya kita kelupaan, ada yang namanya sujud sahwi. Orang yang kagak ngaji tahu nggak sujud sahwi? Lah kagak, pokoknya bersolat aja mau lupa kayak mau kagak kayak pokoknya ngundangnya segitu aja gitu. Nah itu makanya Bu, bedanya kalau misalnya ibarat kata kalau orang yang ahli bikin kue sama yang tibang asal-asal bikin kue kan rasanya juga beda kan? Nah gitu Bu. Nah itu dalam hal kita ibadah, ya Bu, jangan asal-asalnya. Fi ibadatihi, dalam menyembah Allah harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, ya Bu. Kan dalam rukun sholat ada syarat dan rukunnya, ya Bu. Ada yang sah sholat, ya Bu. Ada yang tentang membatalkan sholat, ya Bu. Kan itu semuanya harus kita pelajari jiban asal sholat. Coba kalau orang kagak ngaji, tahu nggak rukun sholat, yang membatalkan sholat, sahnya sholat, ya Bu. Kan karena kalau bicara kayak kemarin masalah tentang di musola itu si mak, ya loneng sekarang saya baru tahu, ya Bu. Yang tadinya saya mau sholat asal sholat, ya Bu. Dia pikir yang namanya kalau misalnya kelupaan, kalau misalnya ada yang namanya sujud sahwi baru tahu, ya Bu. Itu berkahnya, ya Bu. Ketika kita ngaji, jangan ya Allah sekarang udah tua baru tahu, biarin, ya Bu. Masih untung masih diberikan kesempatan, masih untung ada waktu Allah nuntun kita ke jalan yang benar, ya Bu, sebelum ajal menjemput kita, Bu. Makanya itu juga yang disebutnya hal fikih, ya Bu, yang perlu kita ketahui. Kita harus mencari ilmunya, ya Bu. Al ilmu bita'allum, ilmu didapatnya dengan belajar. Enggak mungkin, ya Bu, enggak ada yang istilah ujug-ujug, ya Bu. Tiba-tiba tuh anak kiai jadi kiai lagi, ya Bu, kalau enggak belajar. Tapi anak ada orang yang dari timbang orang kerjaan rendahan, ya Bu, dari timbang orang pelopor koran atau tukang rarongsok, tapi dia sungguh-sungguh mau belajar, ya Bu, sukses, ya Bu, bahkan jadi ustadz atau jadi pimpinan pesantren, ya Bu, karena dia mau belajar. Nggak boleh gengsi. Makna syahadat anna Muhammad Rasulullah, sedangkan tadi syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu, tiada sembahan yang wajib kita sembah hanya Allah. Wa makna atiqadu anna syaidana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li jami'il khalqi wa yajibu ta'atuhu. Makna yang meyakini sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah untuk seluruh makhluknya. Wajibu, dan diwajibkan ta'atuhu, taat
taat kepada Rasulullah SAW fima pada sesuatunya amro yang diperintahkan siapapun kepada dari Muhammad SAW, wa tasdiquhu dan membenarkan fima dari apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya disebutnya ada hadis qauli, ya Bu, dari ucapan, ya Bu, ada yang fi'li, ya Bu, dari perbuatan, ada yang sifatnya Bu takrir, ya Bu, diamnya Rasulullah itu juga jadi, ya Bu, jadi hadis, ya Bu. Makanya kalau ada orang yang membicarakan katanya, kalau misalnya enggak ada sesuai dengan hadis Rasulullah mah bid'ah, semuanya bid'ah. Kalau bid'ah gua bid'ah, kita masuk neraka semua kalau misalnya gitu, Ibu, ya. Tapi makanya perlunya kita wawasan, perlunya kita cari ilmu benar-benar, ya Bu, dan perlunya kita mengetahui silsilah dari guru, ya Bu, untuk makna syahadat ini, bahwa kita kalau, ya Bu, ada di hadis Rasulullah SAW itu ada tiga hadis qauli dari ucapan Rasulullah, hadis fi'li dari perbuatan Rasulullah, dan takrirnya, diamnya Rasulullah itu juga hadis. Contoh, ya Bu, pas giliran, ya Bu, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Itu enggak diucapin sama Rasulullah, tapi Rasulullah ngedenger tuh ada sahabat yang ngomong hamdan katsiran thayyiban fihi mubarakan, ya. Maka itu kata Rasulullah pas selesai salam, ya Bu, bertanya kepada sahabat, tadi siapa yang ngomong hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih? Maka itu seluruh malaikat, 6.000 malaikat, ya Bu, mencatat semua, ya Bu, amal-amal kebaikanmu. Subhanallah. Padahal ucapannya pendek, dan itu diucapkan kepada dari apa Bu? Sahabat. Tapi Rasulullah membenarkan, dan itu disukai oleh Allah dan para malaikat, Bu. Jadi kalaupun ada sesuatu hal, ya Bu, dalam hal ibadah kita ada perbedaan, jangan dipermasalahkan, jangan digede-gedein, ya Bu. Karena apa Bu? Kalau kita misalnya urusan fikih ini macam-macam, ya Bu, ada 4 mazhab aja itu beda-beda pemahamannya, ya Bu. Dalam sholat aja ada 200 perbedaan, ada yang sedekahnya di sini, ada yang di sini, ya Bu. Maka kalau misalnya kita nggak tahu mah jangan jangan sotoy, ya Bu. Ya, jangan so tahu, jangan suka nyala-nyalain, ya Bu. Ya, Islam itu rahmah perbedaannya, ya Bu. Ya, selama sama-sama ngadep di kiblat, sama-sama Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, ya Bu, kitabnya Al-Quran, ya Bu. Masalah perselisihan mazhab itu memang sudah ada, ya Bu, ya, sudah ada 4 mazhab. Yang penting ibadahnya ada tuntunannya, ya Bu, jangan semau ya jangan sama gue, ya Bu, semuanya ada tuntunannya. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ya. Ya. Kasih uang nih, bulan puasa aku dikasih uang sama yang belum Cina itu, kami yang terus haram nggak diperut aku? Kalau Bu, jadi kita kalau dikasih orang jangan juga banyak nanya, jadi bikin rungsep sendiri, Bu. Contoh tuh kayak tadi Manung dikasih sama ibu angkatnya yang Cina itu, ya Bu. Itu duitnya nggak usah ditanya di mana dapatnya, ininya gimana, ya Bu. Pokoknya itu terima, kita halal, ya Bu. Iya, itu sebagai tanda syukurnya, ya Bu. Iya, kecuali kita tahu tuh pekerjaannya, misalnya tuh dia pekerjaannya tukang jual minuman keras, ya Bu, misal. Ya, kalau kita tahu sesuatu hal yang barang haram, maka ikut jadi haram. Tapi kalau misalnya kita tahunya itu halal, udah jangan banyak tanya, jadi halal, ya Bu, daripada rungsep sendiri nantinya.
Ya Bu, ya. Kalau perlu dapatnya itu disedekain lagi sama emak biar bersih. 1 juta, mak Beliin baju buat makan. Iya, namanya disedekain lagi. Sedekahnya kalau bisa 1 juta cuma 25.000 gitu. Ya, dicakatin lagi gitu. Jadi Makan bakso Bu. Ada yang aja makan bakso. tuh. Nanti kalau dapat katanya nih ajak ibu-ibu makan bakso tuh. Alhamdulillah mudah-mudahan ada hikmahnya apa yang kita pelajari hari ini ya Bu. Nanti kita lanjut masalah tentang rukun agama kita. Semoga kita selalu dikuatkan iman Islam kita ya Bu, dipelihara keyakinan kita ya Bu sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah ya Bu. Selalu iman anak kita semuanya ya Bu, anak keturunan kita, suami kita, keluarga kita semuanya selalu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ihdinas siratal mustaqim dan selalu diberikan qalbun salim, yang diberikan hati yang mutmainnah dan selalu bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli